Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Epidianti dengan NIM 2415019. Prodi BKPI kelas A semester 4. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu dengan mata kuliah tafsir dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan studi kasus tentang permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya mengambil tentang studi kasus permasalahan di sekolah, yang dimana seorang siswa kelas 11 mengalami penurunan prestasi belajar, yang dimana ia sering terlambat, tidak fokus ketika pelajaran, beberapa kali tidak mengerjakan tugas, menarik diri dari teman-temannya. Setelah dilakukan pengamatan dan wawancara awal, diketahui bahwa siswa ini sering bermain media sosial dan game online terlalu malam, hingga akibatnya ia sulit tidur, mudah emosi, sulit berkonsentrasi, dan serta merasa takut dimarahi orang tua dan guru. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih hal yang akan diberikan kepada konselor berupa layanan awal, proses dan langkah inti layanan BK, serta evaluasi dan tindak lanjut layanan BK. Yang pertama, layanan awal BK, yang dimana layanan awal dilakukan untuk membangun hubungan yang baik antara guru BK dan konselor, serta memahami masalah secara tepat. Seperti memberikan identifikasi masalah, yang dimana guru BK melakukan observasi terhadap kehadiran, keterlambatan, dan perilaku siswa di kelas. Kemudian wawancara awal dengan konselor, pengumpulan informasi dari wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua, serta pemberian angket sederhana tentang kebiasaan belajar, penggunaan gawai, dan kondisi emosional siswa. Dan juga membangun rapor, yang dimana guru BK memberikan konselor dengan ramah, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, serta memberikan kesempatan kepada konselor untuk bercerita. Jadi, guru BK perlu menunjukkan empati agar konselor merasa aman dan nyaman. Contohnya, guru BK seperti ibu atau bapak ingin memahami keadaanmu, bukan menyalahkanmu. Kamu boleh bercerita dengan jujur agar kita dapat mencari jalan keluarnya bersama. Kemudian ada menentukan tujuan layanan. Tujuan layanan yang disepakati bersama antara lain: yang pertama, konselor mampu menyadari dampak penggunaan media sosial dan game yang berlebihan. Dan yang kedua, konselor mampu mengatur waktu penggunaan gawai. Yang ketiga, konselor dapat mengikatkan kedisiplinan belajar dan kehadiran di sekolah. Yang keempat, konselor mampu mengelola emosi serta meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Kemudian ada proses dan langkah inti layanan BK, yang dimana jenis layanan yang digunakan adalah konseling individual, didukung oleh layanan informasi dan kerjasama dengan orang tua. Tahap pertama yaitu eksplorasi masalah. Guru BK mengajak konselor menceritakan kebiasaan sehari-hari, misalnya jam tidur, penggunaan telepon sehari-hari, aktivitas belajar, serta alasan konselor sering bermain game atau media sosial. Pada tahap ini, konselor dibantu untuk memahami bahwa perilakunya memiliki akibat terhadap kehidupan belajar, kesehatan, dan juga hubungan sosialnya. Dan untuk tahap 2 yaitu memberikan pemahaman dan motivasi, yaitu guru BK memberikan informasi tentang dampak kurang tidur terhadap konsentrasi dan emosi, pentingnya disiplin belajar, penggunaan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab, dan juga cara membagi waktu antara belajar, istirahat, ibadah, keluarga, dan juga hiburan. Yang dimana guru BK menekankan bahwa perubahan tidak akan dilakukan sekaligus, tetapi dapat dimulai dari langkah kecil dan konsisten. Kemudian tahap 3 yaitu menyusun rencana perubahan. Guru BK dan konselor membuat kontrak perilaku atau jadwal harian, contohnya seperti kegiatan, waktu belajar dan mengerjakan tugas, menggunakan media sosial, penyimpanan telepon genggam, tidur, bangun pagi, dan persiapan sekolah. Untuk tahap 4 yaitu penguatan positif, yang dimana guru BK memberikan penghargaan verbal apabila konselor menunjukkan perubahan, misalnya hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, atau mengurangi penggunaan media sosial. Contohnya, kamu sudah berusaha datang tepat waktu selama beberapa hari ini. Itu merupakan kemajuan yang baik. Pertahankan dan tingkatkan sedikit demi sedikit.
Yang terakhir adalah tahap 5 yang dimana kolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Guru BK berkomunikasi dengan orang tua untuk membantu mengawasi penggunaan media sosial di rumah. Jadi, orang tua tidak hanya melarang tetapi juga mendampingi dan membuat aturan yang disepakati bersama. Wali kelas dan guru mata pelajaran juga dapat membantu kehadiran, tugas, serta perkembangan pelajar konseling. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut layanan BK yang dimana yaitu ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini dilakukan selama proses konseling berlangsung, misalnya apakah konseling terbuka dalam menceritakan masalahnya, apakah konseling mengikuti kesepakatan yang telah dibuat, dan juga apakah konseling mampu memahami dampak penggunaan media sosial berlebihan. Kedua, ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan setelah beberapa minggu melalui perbandingan data terlambat sebelum dan sesudah, perbandingan jumlah tugas yang dikerjakan, catatan penggunaan gawai dan jam tidur konseli, serta wawancara dengan konseli, orang tua dan wali kelas, dan perubahan nilai, kehadiran, kedisiplinan, serta hubungan sosial konseli. Indikator keberhasilan layanan antara lain yaitu konseli lebih disiplin hadir di sekolah, konseli mengurangi penggunaan media sosial dan game online pada malam hari, dan konseli memiliki waktu tidur yang lebih teratur, konseli lebih fokus belajar dan mengerjakan tugas, serta konseli lebih mampu mengendali emosinya. Dan untuk tindak lanjutnya yaitu apabila konseli mengalami kemajuan, guru BK tetap melakukan pemantauan berkala, misalnya 1 kali dalam 2 minggu. Apabila masalah belum membaik atau semakin berat, guru BK dapat melakukan konseli berlanjut, mengajak orang tua melakukan konsentrasi kasus, memberikan layanan bimbingan kelompok tentang manajemen waktu dan penggunaan media sosial sehat, serta melakukan profesional apabila konseling menunjukkan gangguan emosional yang serius. Dan yang terakhir yaitu jelaskan hubungan jawaban nomor 2 dengan tafsir dan hadis BK, yang dimana dijelaskan dalam surah Araf ayat 11 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, ayat ini mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Dalam kasus siswa itu, guru BK tidak dapat memaksa konseli berubah apabila konseli tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kebiasaan penggunaan media sosial dan juga pola tidur dan disiplin belajarnya. Tafsir ayat ini dapat diterapkan dalam BK melalui pembentukan kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, motivasi internal, serta usaha nyata untuk mengubah perilaku, yang dimana konseling dibimbing agar tidak hanya berharap masalahnya selesai, tetapi juga mau menjalankan jadwal belajar, membatasi media sosial, dan memperbaiki kebiasaannya. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Jadi, dalam layanan BK ini, konseli perlu diarahkan untuk memiliki niat yang baik dalam memperbaiki diri. Perubahan perilaku seperti mengurangi penggunaan media sosial dan meningkatkan belajar. Sebaiknya dilakukan bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Jadi, hadis tersebut mengajarkan bahwa siswa memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, waktu, pendidikan, dan masa depannya. Orang tua juga bertanggung jawab mendampingi anak, sedangkan guru BK bertanggung jawab memberikan layanan yang profesional dan penuh kepedulian. Secara keseluruhan, kesimpulan dari kasus tersebut yaitu penggunaan media sosial dan game online secara berlebihan dapat ditangani melalui layanan konseling individual, layanan informasi kerjasama dengan orang tua, serta evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Pelaksanaan BK harus dilakukan secara empatik, bertahap, dan berorientasi pada perubahan perilaku konseli, yang dimana tafsir Al-Quran dan hadis memberikan dasar nilai bagi pelajaran BK seperti pentingnya perubahan diri, tabayun dalam memahami masalah, serta kelembutan dalam berkomunikasi, niat yang baik, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan demikian, layanan BK
tidak hanya membantu siswa menyelesaikan masalahnya, tetapi juga membentuk akhlak, kemandirian, dan kesadaran spiritual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.